Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi. Seperti biasanya kita baca Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya, ini ada satu hadis yang masih terkait dengan bab yang sebelumnya. Akan saya bacakan. Oh maaf, ini bukan hadis ya, ini adalah perkataan dari Ibnu Mas'ud. Wa fi Fathil Bari, lan ing dalam kitab Fathul Bari, an Masruqin an Ibnu Mas'udin, dari Masruq dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, berkata sapa Ibnu Mas'ud, la ya'ti tidak datang alaikum ing atase kalian apa zamanun zaman illa kecuali wa huwa lan utawi zaman iku asyarun lebih jelek mimma dari apa karena kang ono apa ma iku qablahu sebelum zaman tersebut. Ama iling-ilingo ini sak temene ingsun iku la uayyinu tidak membandingkan sapa ingsun amiron ing amir pemerintah khairon kang bagus min amirin dari pemerintah yang lain, wala aman dan juga tidak membandingkan orang awam khairon kang bagus min amin dari orang awam yang lain. Walakin ulama hukum wa fuqaha hukum, akan tetapi utawi ulama-ulama kalian wa fuqaha hukum dan ahli-ahli fikih kalian iku yadhabuna hilang. Tsumma la tajiduna, kemudian tidak menemukan siapa kalian minhum dari ulama wa fuqaha. Tsumma yaji'u, kemudian datang apa kaum yaftanuna yang memberikan fatwa fil umuri ing dalam perkara-perkara biro'ihim dengan pendapat mereka, fayat limuna, kemudian merusak sapa kaum al-islama ing Islam, wayah dimunahu, dan menghancurkan sapa kaum hu ing Islam. Jadi ini masih perkataan Ibnu Mas'ud yang masih terkait dengan bab yang sebelumnya, yaitu hilangnya ulama, hilangnya ilmu itu beserta hilangnya ulama. Artinya memang jadi zaman sekarang itu tidak lebih baik dari zaman yang dahulu, atau dikatakan zaman sekarang itu lebih jelek dibandingkan dengan zaman yang lebih dulu. Nah, ini bukan kaitannya dengan pemerintahan ataupun dengan orangnya, ya, dengan orang-orangnya. Tetapi apa? Dilihat dari ulama dan fuqaha yang sudah banyak yang mendahulu yang hilang, ya, yang sudah hilang dan itu tidak ditemukan lagi di zaman sekarangnya ini. Nah, kemudian setelah ulama dan fuqaha itu hilang, kemudian datang atau muncul suatu umat yang mana mereka memberikan fatwa terhadap perkara-perkara menurut pendapat mereka sendiri. Nah, inilah yang kemudian menghancurkan kaum inilah yang akan merusak dan menghancurkan Islam. Ya, saya kira ini menjadi perhatian, harus menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi ketika kita berbicara terkait ilmu agama, maka kita harus kembali kepada ulama-ulama yang memang jelas sanad keilmuannya dan juga
ulama-ulama terdahulu. Jadi kita harus buka kitab-kitab terdahulu, referensi dari ulama-ulama terdahulu, itu yang harus kita jadikan rujukan. Baik, kita ke bab selanjutnya. Faslun utawi iki iku fasl bab fi bayani itsmi man da'a, di dalam bab tentang penjelasan dosanya seseorang da'a kang mengajak sapa man ila dolalatin, kepada kesesatan, ausanna utawa melakukan sapa seseorang sunatan ing perlakuan sayiatan yang jelek. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, berfirman sapa Allah ta'ala, liyahmilu, supaya memikul, membawa sapa alladzina, orang-orang, auzarahum ing punggung-punggung mereka, punggung-punggung alladzin, kamilatan secara sempurna, yaumal qiyamati ing dina kiamat. Wa min auzaril ladzi, dan dari dosa-dosa orang-orang yang, saya ulang ya, liyahmilu, supaya membawa sapa alladzina, orang-orang, auzarahum ing dosa-dosa mereka, kamilatan secara sempurna, yaumal qiyamati ing dina kiamat. Wa min auzaril ladina, dan dari dosa-dosa alladzina, orang-orang, yudhillunahum kang menyesatkan sapa alladzin hum ing mereka. Dari ayat ini sudah jelas ya, bahwasanya dosa-dosa orang yang orang-orang yang mengajak kepada kejelekan di hari kiamat. Jadi orang itu besok itu akan membawa dosa-dosanya pada saat hari kiamat, dan juga membawa dosa-dosanya orang-orang yang mereka sesatkan. Ya, jadi tidak hanya membawa dosa kita sendiri, juga akan membawa dosa-dosa orang yang kita sesatkan kalau kita menyesatkan. Oleh karena itu, jangan sampai kita itu mengajak orang untuk kesesatan atau berbuat jelek, karena kita akan membawa dosanya juga, membawa dosa orang-orang tersebut. Wa akhraja, dan meriwayatkan sapa Abu Dawud wa Turmudi, dan Imam Turmudi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata sapa Abu Hurairah, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku da'a, yang mengajak ila hudan, kepada petunjuk, karena mongko ana sapa man lahu kedue man, iku lahu kedue man, karena mongko ana iku lahu kedue man, minal ajri, saking pahala, apa mitlu ujuriman, seperti pahalanya seseorang, tabi'ahu, yang mengikuti sapa wong hu ing man, layang kusuk, ora berkurang apa dalika, mengkono-mengkono pahala, min ujurihim, saking pahala-pahalane mereka, man syai'an ing sesuatu. Wa man da'a, dan utawi sapane wong da'a iku da'a kang mengajak ila dolalatin, kepada kesesatan, karena mongko ono sapa man iku alaihi ing atase man, minal ithmi, saking dosa, mitlu athami man, seperti dosanya orang, tabi'ahu, yang mengikuti sapa wong hu ing man, layang kusu, tidak berkurang apa dzalika, mengkono dosa, min athamihim, saking dosa-dosanya man, syai'an ing sesuatu. Ya. Jadi di sini sudah jelas juga ya, bahwasanya seseorang yang
mengajak kepada hal baik, pada petunjuk Allah, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikuti. Okay. Dan orang yang mengikuti itu pahalanya tidak berkurang, ya. Nah, sebaliknya, jadi jika seseorang itu mengajak kepada kesesatan, maka orang tersebut juga akan mendapatkan dosa seperti dosanya orang yang mengikutinya. Okay. Dan juga orang yang mengikuti ini dosanya tidak berkurang, tidak kemudian ditanggung oleh yang mengajarkan, tidak, ya. Ini sama-sama dosa, mereka sama-sama dosa, tetapi yang mengajak ini ketambahan dosanya yang diajak, ya, ketambahan dosa yang diajak, sedangkan yang melakukan itu yang mengikuti juga dosa, gitu, ya. Jadi tidak kemudian, lo kan aku cuman ikut berarti aku tidak dosa. Oh tidak, sama-sama dosanya, ya, sama-sama mendapatkan dosa. Oleh karena itu kita harus sangat berhati-hati, ya, untuk mengajak seseorang itu benar-benar harus mengajak kepada kebaikan, ya, terutama anak-anak muda ini, ya, kepada teman-temannya. Kalau bisa kita ajaklah mereka untuk ikut ngaji, ya, ikut ke pesantren. Pokoknya kita memberikan saran yang terbaik, yang hal-hal yang baik yang kaitannya dengan ibadah, ya. Mengajak sholat tahajud, ya, mengajak sedekah, mengajak apa, ya. Tetapi ya itu tadi, mengajak itu harus memberikan contoh, ya. Tidak kemudian mengajak itu cuman ajak-ajak tapi tidak memberikan contoh, ya, sama saja. Ya walaupun ini nanti yang melakukan, yang kalau misalnya yang diajak itu kemudian ikut, ya dia akan, ya, mendapatkan pahalanya yang ikut tadi. Tapi kalau misalnya ini jangan seperti orang yang munafik tadi, ya, mengajak kepada Allah tapi dia malah berpaling. Tapi kalau itu di hatinya, ya, di hatinya itu memang berpaling. Tapi kalau yang ini adalah kita juga harus memberikan teladan. Kalau bisa, ya, kalau memang kita belum bisa melakukan, ya kita ngajaknya itu bareng, ayo bareng, gitu, ya, ayo bareng-bareng sholat tahajud, ayo bareng-bareng sedekah, misalnya gitu, supaya kita juga ikut, ya, tidak hanya ajak-ajak saja. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.